Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga, yaitu Pak SBY berbicara tentang kebangsaan ya. Di channelnya Gita Wirjawan itu durasinya cukup panjang, 1 jam lebih, dan saya baru ya memperhatikan sekitar 30 menit awal, tetapi itu menurut bahasa sekarang daging semua gitu, apa yang di ucapkan atau dipaparkan oleh Mr. SBY, dan saya senang sekali dengan cara pandang beliau tentang Indonesia ke depan, dan saya kira ini inline dengan apa yang dulu dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi Mr. Prabowo bukannya pesimis bahwa tahun 2045 ketika kita memasuki usia emas itu seolah-olah ya, kita sudah masuk ke fase negara maju atau developed country begitu ya. Pak SBY lebih istilahnya lebih konservatif dalam hal ini, yaitu menurut beliau lebih realistis kalau kita sebagai bangsa yang kuat, stronger nation, bangsa yang lebih kuat. Artinya kalau civilization itu prasyarat yang diungkapkan oleh Mr. SBY itu dipenuhi, artinya untuk sampai ke sana, untuk sampai pada nation yang semakin kuat itu ya peradaban tentang bagaimana penguasaan teknologi, peradaban penguasaan ilmu pengetahuan, itu sebagai syarat bahwa kita akan memasuki negara yang lebih kuat. Nah, kalau momentum itu dipertahankan, maka in the end of 21st century, begitu Mr. SBY mengatakan bahwa kita baru memasuki negara maju tadi di akhir abad 21 begitu ya. Tapi kalau 2045 itu menurut beliau itu ya terlalu dini untuk mengatakan bahwa kita akan memasuki negara maju. Nah, ada tiga yang menurut SBY itu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu terutama di bidang ekonomi ya, bahwa jadi untuk menuju developed country, negara yang maju, kita butuh demokrasi yang kuat, butuh ekonomi yang kuat. Nah, ini saya tertarik untuk breakdown dari ekonomi yang kuat. Menurut beliau bukan hanya masalah pertumbuhan. Pertumbuhan memang sangat penting, tetapi kalau hanya pertumbuhan tidak memperhatikan, nah ini rasa keadilan, kemudian tidak merusak lingkungan, ini menurut SBY maka kita akan sulit menuju negara maju ya. Jadi, dan we can do that gitu, menurut beliau ya, kita bisa melakukan itu, menuju ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan, kemudian keadilan dan tidak merusak lingkungan. Itu baru ekonomi itu betul-betul ekonomi yang kuat, tidak rapuh begitu ya. Nah, khusus untuk tidak merusak lingkungan ini saya agak mengkait-kaitkan dengan kecenderungan yang akhir-akhir ini sebenarnya dipersoalkan oleh banyak pihak, terutama kaum environmentalis ya, kaum yang sangat concern terhadap lingkungan, yaitu dibukanya ekspor pasir laut.
beberapa media juga mengkaitkan dengan Profesor Yusril Issa Mahendra dan lain-lain gitu ya. Artinya dari sisi apa cara pandang Pak SBY, maka ekspor laut itu di satu sisi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga politik internasional. Ya, contoh sederhana adalah kenapa luasan Singapura itu dengan reklamasi pantai itu sejak kemerdekaan hingga kini itu luasnya bertambah 25% gitu ya. Nah, artinya kalau itu akan menyangkut zona eksklusif ekonomi, artinya itu kaitannya dengan bibir pantai dan sebagainya. Tentu hal ini juga akan berpengaruh terhadap perpolitikan kita, karena bagaimanapun kita berbatasan dengan Singapura. Nah, ini barangkali kelak akan menimbulkan masalah. Sekarang boleh jadi kita bisa memperoleh keuntungan sesaat secara finansial, tetapi in the long run ini saya kira akan menjadi presiden yang kurang baik ya. Tadi secara implisit Pak SBY mengatakan bahwa ekonomi yang kuat itu tidak hanya persoalan pertumbuhan, tetapi juga masalah keadilan dan tidak merusak lingkungan. Nah, nanti untuk selebihnya coba kita simak lagi apa yang disampaikan oleh Mr. SBY. Cuma saya sedikit memberi catatan, sayang Pak SBY tidak nyinggung-nyinggung pasal 33. Tapi tidak tahu, saya baru menit ke 30, nanti selebihnya saya perhatikan lagi. Salam konstitusi.